Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Digital Edu. Ketemu kembali dengan Digital Edu. Kali ini kita akan membahas kembali tentang inflasi. Sebelumnya, pada video-video yang lalu kita juga pernah membahas tentang inflasi, namun itu pada tujuan-tujuannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mengatasi inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Cara mengatasi inflasi di Indonesia melalui Bank Indonesia sudah mempunyai kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Dikenal dengan istilah Inflation Targeting Framework. Cara mengatasi inflasi ini bukan berarti menghilangkan laju inflasi sama sekali, tapi berusaha inflasi bisa ditekan sesuai yang diharapkan. Lalu kebijakan apa saja yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam mencegahnya? Yuk kita bahas. Menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar. Nah, berikut adalah dua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, dan serta melakukan pinjaman. Selanjutnya, kebijakan yang kedua adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Jadi selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, di antara kebijakan-kebijakan tadi nanti akan kita bahas satu persatu. Berikut di antara kebijakan-kebijakan yang tadi saya sebutkan, yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama adalah menambah hasil produksi. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau membuat peraturan yang mendorong pengusaha-pengusaha menjadi lebih produktif, sehingga hasil produksinya bisa bertambah. Dengan adanya hasil produksi yang lebih banyak, akan ada banyak barang yang bisa dibeli masyarakat. Selanjutnya adalah mempermudah masuknya barang impor. Pemerintah juga bisa menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan menetapkan kebijakan yang mempermudah masuknya barang impor. Kemudian berikut ini adalah menstabilkan pendapatan masyarakat. Inflasi juga bisa ditanggulangi dengan menjaga tingkat upah atau tidak membiarkan gaji yang naik terus-menerus, sehingga biaya produksi perusahaan bisa ditekan dan harga barang menjadi lebih. Nah, selanjutnya adalah menentukan harga maksimum dengan tujuan agar harga-harga barang ini tidak terlalu. Nah, yang ini adalah kebijakan yang terakhir dari kebijakan non-fiskal dan non-moneter, yaitu pengawasan dan distribusi barang. Agar distribusi barang ini dapat dikontrol dengan mudah. Nah, ternyata banyak sekali bukan cara untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita tahu bahwa
setiap negara pasti mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi inflasi di negaranya masing-masing. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang mengatasi inflasi di negara Indonesia. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.